Halo sahabat Biko, Indonesia memang begitu kaya ya dengan hal mistis. Tiap daerah tak lepas dengan keberadaan suatu legenda horor yang dipercaya turun-temurun. Jika kuntilanak dan pocong kerap membuat masyarakat Jawa nyaris terkencing di celana, maka lain lagi di tanah Papua. Hantu yang disebut Cuanggi ini kerap bikin dengkul lemes, bahkan berhasil membuat masyarakat Papua selalu anteng di dalam rumah ketika malam datang. Mungkin nama Cuanggi masih terdengar asing di telinga orang Indonesia pada umumnya. Namun bagi orang Indonesia Timur, nama tersebut begitu menakutkan. Bahkan orang menghindari topik pembicaraan soal ini saat berkumpul bersama teman atau keluarga. Konon, rasa takut terhadap Cuanggi yang membuat mereka enggan meninggalkan rumah ketika malam hari. Terlebih bagi mereka yang masih tinggal di pedalaman, begitu takutnya mereka pada Cuanggi, sampai-sampai bahasan tentang hantu pun seperti menjadi hal terlarang. Lantas, seperti apa ya Cuanggi sebenarnya? Sebelum admin melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika kalian support admin dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya untuk berlangganan video-video selanjutnya. Disclaimer, cerita mengenai Cuanggi sangat beragam, ada banyak sekali versi Cuanggi di masing-masing daerah. So, bagi kalian yang kurang setuju atau ingin menambahkan informasi, silahkan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah ya. Yang pertama, sebagian masyarakat beranggapan bahwa Cuanggi berbentuk bola api dan melayang-layang. Masyarakat Papua pada umumnya malas membahas tentang Cuanggi. Bahkan ketika ada yang bertanya mengenai Cuanggi, pasti jawaban yang diberikan begitu minim. Hal tersebut disebabkan rasa takut mereka jika Cuanggi akan datang jika diperbincangkan. Menurut orang Papua, Cuanggi memiliki bentuk seperti bola api dan melayang-layang di atas atap rumah. Bola api tersebut dipercaya bisa membunuh orang. Konon Cuanggi adalah ilmu hitam yang dikirim oleh orang-orang yang memilikinya untuk membunuh orang yang tidak disukai. Mungkin hampir sama dengan sejenis santet ya. Sebenarnya yang membuat masyarakat begitu ngeri terhadap sosok Cuanggi bukan karena wujudnya, melainkan apa yang dilakukan oleh hantu tersebut. Konon Cuanggi bisa diminta untuk melakukan sesuatu yang jahat. Cuanggi kadangkala membunuh dengan cara berkelompok, namun juga terkadang membunuh atas kemauannya sendiri. Cara Cuanggi membunuh pun dipercaya berbeda-beda. Konon, Cuanggi bisa memakan daging manusia dari jarak jauh, dan juga orang yang dimakan pun akan mati karena sakit. Ada juga orang yang berpendapat bahwa yang bisa diserang Cuanggi adalah orang Papua saja, sementara orang pendatang tidak mempan. Tapi menurut beberapa referensi, begitu ngerinya eksistensi Cuanggi, sampai membicarakan tentang hal ini pun dianggap tabu bagi warga di sana. Cuanggi adalah ilmu hitam. Nah, bagi masyarakat Yapen, mereka menganggap Cuanggi adalah ilmu hitam. Cuanggi banyak terdapat di Yapen Utara dan Yapen Barat. Masyarakat setempat menyebut Cuanggi di Yapen Barat dengan nama Nyata, sedangkan di Yapen Utara, tepatnya di Pom, Cuanggi biasa disebut dengan Hinata. Cuanggi sangat ditakuti masyarakat, karena banyak digunakan untuk membunuh orang, terutama yang tak disukai. Cuanggi pada dasarnya memang manusia yang memiliki ilmu hitam. Keberadaan Cuanggi pun hidup berbaur dengan warga setempat, walau ada Cuanggi yang memang menetap di dalam hutan. Banyak warga di Kepulauan Yapen enggan berkomentar terkait Cuanggi. Mitosnya, jika berani bercerita, maka nyawa taruhannya. Walau begitu, banyak cerita simpang siur terkait Cuanggi. Banyak pula warga yang mulai membuka suara terkait keberadaan dan asal-usul Cuanggi. Konon kabarnya, berubahnya manusia menjadi wujud Cuanggi dilalui dengan proses yang panjang. Misalnya, sang Cuanggi harus memakan daun khusus yang hingga saat ini tidak pernah ada yang tahu betul sebutannya. Bahkan proses untuk menjadi Cuanggi harus menyediakan tumbal dari keturunan atau keluarganya sendiri. Cerita dari masyarakat setempat, Cuanggi biasa melakukan aksi pada malam hari. Konon jika Cuanggi ingin membunuh seseorang, hanya dengan menggunakan mantra atau berubah menjadi bayangan ke rumah korban. Biasanya dalam beberapa hari kemudian korban sakit karena hal yang tak wajar. Pendekatan medis tak akan mampu untuk mendeteksinya. Selain itu, mayat korban ulah Cuanggi biasanya dimakan oleh Cuanggi untuk menambah ilmu mereka. Misalnya, Cuanggi akan memakan isi perut korban dan lain sebagainya. Ciri-ciri Cuanggi memang sangat sulit untuk dilihat secara kasat mata. Kebanyakan Cuanggi hanya keluar di malam hari. Biasanya warga yang juga memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi dapat melihat Cuanggi dengan ciri-ciri mata terang menyala, berbeda dengan manusia pada umumnya. Ada pula yang mengatakan jika tercium aroma binatang kuskus, maka Cuanggi ada di sekitar kita. Ilmu Cuanggi pun sangat berbahaya. Jika manusia yang mendalami ilmu tersebut tidak melaksanakan salah satu syarat yang diajukan, maka bisa berakibat gangguan jiwa. Dortai Suopi, masyarakat asal Ansos,
mengatakan Swangi sempat menjadi salah satu ilmu hitam yang hampir ditekuni oleh keluarganya. Akibat ilmu Swangi, keluarga mereka hampir terpisah dan berantakan. Ia menambahkan Swangi pun dapat dikenali dengan beberapa pantangan. Misalnya Swangi anti terhadap jeruk purut, ikan poro bibi. Swangi juga takut dengan koral laut. Biasanya, jika Swangi menemui benda-benda tersebut, langsung beringas dan jahat. Teis menyebutkan, Swangi hidup secara normal layaknya manusia. Swangi melakukan aksi yang memang kebanyakan membunuh orang. Bahkan kadang Swangi meminta bayaran, baik berupa uang ataupun piring gantung bagi yang menekuninya. Dorteis mengatakan di Kabupaten Yapen ada beberapa wilayah yang masih ditakuti warga untuk berkunjung karena ilmu Swangi di sana masih kental, yakni diantaranya adalah Dipom, Ansus, Woi, dan Marau. Pada dasarnya Swangi tidak mengganggu orang. Swangi biasa membunuh karena perintah. Sempat ada cerita di kampung Yapen Timur yang sangat terkenal, yakni seorang pemuda yang meninggal dengan alat kelaminnya lenyap. Masyarakat beranggapan bahwa Swangi telah membunuhnya, lalu mengambil salah satu organ si pemuda itu. Swangi sebenarnya tak hanya di Papua. Di wilayah Maluku, Swangi juga kerap menjadi momok yang menakutkan. Namun cerita mengenai Swangi tidak sama antara Papua dan Maluku. Nah, demikian mitos urban mengenai Swangi yang ada di Papua. Jika kalian memiliki informasi lainnya, silahkan tuangkan dalam komentar ya.